Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, Inas. Malam, Ibu. Maaf ya, saya mengganggu waktu istirahat kamu karena kebetulan saya senggangnya di malam karena tadi seharian saya lumayan sibuk dan mau nggak mau saya harus menggeser jadwal konseling saya yang tadinya offline menjadi online. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai aja, Bu. Kebetulan saya juga lagi santai, jadi bisa ya ngobrol-ngobrol lah sama Ibu. Alhamdulillah kalau kamu punya waktu senggang, jadi kita bisa ngobrol lumayan lama. Inas gimana Iya. kabarnya? Alhamdulillah, saya baik. Kalau Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya juga baik. Ines sudah makan? Alhamdulillah tadi udah makan, Bu, sama nasi Padang. Wah, enak sekali makan nasi Padang malam-malam. Iya. Ines tadi sebelum mulai pertemuan ini lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Saya tadi lagi sibuk nugas sih, Bu. Kebetulan lagi ada tugasan dari sekolah. Terus juga eh, sebelumnya juga saya ngajak adik saya main gitu. Adik sehat? Alhamdulillah sehat. Kalau keluarga gimana? Kabarnya sehat apa enggak? Alhamdulillah adik saya sehat. Terus kedua orang tua saya juga kayaknya sehat. Semoga keluarga kamu dan kamu selalu menjaga kesehatan ya dan diberi kesehatan juga. Amin. Iya, Ibu. Makasih doanya. Sama-sama. Ines lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Kayak kalau di sekolah itu sibuk ngapain selain belajar? Kalau saya di sekolah ikut organisasi sih, Bu. Saya rutin dan ya bisa dibilang rajin lah ikut organisasi, sosialisasi, seperti itu. Wah, seru sekali. Jadi bisa nambah pengalaman, terus juga bisa nambah temen juga ya. Iya, Bu. Betul banget sih. Terus kalau liburan sekolah, kesibukannya apa? Kayak weekend gitu. Kalau weekend saya biasanya eh, belajar sih, Bu. Belajar terus nonton TV. Kadang juga nonton TV-nya tuh sambil melamun gitu. Kalau di rumah lebih banyak istirahat ya, berarti ya. Terus belajar juga. Iya, betul, Bu. Emang kalau boleh tahu, emang kalau di rumah itu ada siapa aja? Kalau di rumah saya tinggalnya sama adik saya satu, terus kedua orang tua saya, terus sama saya, jadi totalnya empat orang. Eh, Orang tua kerja. Iya, Bu, orang tua sibuk bekerja. Kedua Hmm, orang tua saya bekerja ya. Ya di dalam kota sih sebenarnya nggak jauh. tapi eh, masih sering ngobrol sama orang tua nggak? Enggak, Kayak Ibu, ngeluangin saya tuh waktu gitu bareng. enggak, saya jarang berkomunikasi sih sama kedua orang tua saya. Karena ya orang tua saya dari dulu nggak membentuk yang namanya komunikasi dengan anak gitu. Bahkan mereka tuh lebih sibuk bekerja gitu, lebih mentingin pekerjaannya dibandingkan memperhatikan kedua anaknya ini gitu. Jadi orang tua kamu ini apa ya? Kayak kalau pulang kerja ya langsung istirahat, nggak nyapa kamu dulu atau nyapa adik kamu dulu gitu. Jadi komunikasinya kurang gitu ya. Iya, betul, Bu.
Oh ya Inas, apa ini? Ibu senang sekali karena kamu sudah bisa meluangkan waktu kamu di malam hari ini karena adanya konseling gitu. Namun pasti kamu kan pengen ada yang pengen kamu ceritain ke saya gitu. Jadi silakan kamu ceritakan aja yang pengen kamu ceritakan. Jangan khawatir karena apa yang kamu ceritakan gak bakalan ibu apa ya nggak bakalan ibu sebarin dan ibu bakalan ngejaga privasi kamu. Hmm, ya Bu, jadi begini, saya tuh punya kedua orang tua yang dimana dia itu sangat gila dalam pekerjaannya. Sejak saya kecil, saya itu selalu disuruh belajar, belajar, dan belajar. Ya namanya manusia kadang bosen ya Bu, orang setiap hari masa disuruh belajar gitu. Terus semakin saya dewasa, saya merasa tuh mereka malah lebih ketat kepada saya. Mereka selalu marah-marah kepada saya, kayak terutama ibu saya yang selalu menyuruh saya kayak kamu harus belajar, makanya kamu harus dapat nilai bagus. Kalau sampai nggak dapat nilai bagus, makanya ibu nggak mau kayak gitu, nggak mau tahu. Terus juga ayah saya yang selalu membanding-bandingkan saya dengan anak rekan bisnisnya. Bahkan saya itu capek, Bu. Terus juga cemas, takut. Takut sekali kalau ibu dan ayah saya itu bakalan marah-marah lagi ke saya. Saya tidak pernah mendapatkan support dari kedua orang tua saya bahkan. Seperti itu. Oke, saya paham apa yang kamu rasakan. Jadi kamu merasa hidup kamu itu dikekang sama orang tua kamu, betul? Terus kalau ibu boleh tahu, selain kamu cemas karena takut ibu sama ayah marah-marah, selain itu apa sih yang bikin kamu cemas, Inas? Betul, Bu. Jadi selain saya takut dimarahin oleh kedua orang tua saya juga cemas karena merasa tertekan karena akan adanya tuntutan dari kedua orang tua. Selain itu saya juga menjadi takut loh Bu, kayak jika saya mengambil sebuah keputusan tuh saya jadi nggak berani gitu, takut salah. Inas mulai mengalami kecemasan tersebut dari kapan, kalau boleh tahu? Saya mengalami kecemasan itu semenjak umur 10 tahun ya Bu. Wah, lumayan, oh, udah lumayan lama ya. Kamu sekarang umur berapa? Sekarang saya umur 13 tahun. Udah 3 tahun ya. 3 tahun terakhir kamu sudah mengalami kecemasan, terus takut juga, udah mulai takut salah gitu, takut membuat orang tua kecewa gitu. Terus pada saat Inas mengalami kecemasan itu, apakah berpengaruh sama apa ya nilai ujian gitu di sekolah atau berpengaruh sama kegiatan-kegiatan kamu? Ya, jelas berpengaruh ya, Bu. Saya sering mendapatkan nilai jelek pada saat kecemasan itu muncul. Sampai pada saat itu ibu saya ya biasa, Bu, memarahi saya gitu. Marah-marah, terus juga ibu saya menyuruh saya untuk agar saya itu mengikuti kelas tambahan, terus mengikuti apa les. Bahkan saya itu nggak ada waktu senggang di rumah. Kayak dari pagi saya di sekolah sampai siang. Terus nanti siang saya mengikuti kelas tambahan sampai sore. Lalu nanti malam ada les di rumah kayak gitu. Jadi saya kayak disuruh belajar terus sampai bosen loh Bu.
Saya paham sih apa yang sedang kamu rasakan. Kamu benar-benar ngerasa capek dengan fase yang sedang kamu alami sekarang. Terus kamu kayak pengen apa ya, pengen keluar dari itu gitu biar nggak dikekang terus gitu ya. Terus eh, apakah ada lagi yang pengen kamu ceritakan, Inas? Iya, Bu. Jadi, kecemasan itu masih sering muncul sampai sekarang. Saya masih, semakin saya dewasa, orang tua saya itu semakin menuntut saya yang enggak-enggak. Kayak saya tahu apa yang, eee, harus saya lakukan. Saya ingin seperti anak seumuran saya yang bisa bermain dengan teman-temannya, merasakan masa mudanya. Tidak seperti saya saat ini, kayak selalu dikekang oleh kedua orang tua, selalu dituntut gitu. Saya capek dengan tuntutan kedua orang tua saya. Oke, jadi saya paham apa yang kamu rasakan sekarang. Selama pembicaraan kita tadi, intinya Inas lebih mencemaskan perilaku orang tua Inas yang suka marah-marah dan tuntutan dari orang tua Inas, serta cemas dengan pikiran-pikiran negatif yang sering muncul gitu. Jika Ibu simpulkan, eh, Inas merasa cemas apabila apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan apa yang orang tua kamu harapkan. Terus Inas cemas pada saat mendapatkan nilai jelek, dan kemudian orang tua Inas juga sangat menuntut Inas sampai Inas itu tidak tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Iya Bu, emang benar seperti itu. Ibu memahami apa yang kamu rasakan. Ibu paham dengan apa yang sedang kamu inginkan sekarang. Kemudian saya ingin tahu, Ina, selama perasaan cemas itu, apakah ada hal-hal aneh yang membuat kamu ingin apa ya, keluar dari kecemasan itu? Jadi beberapa minggu ini, saya merasa kecemasan yang saya alami itu sangat mengganggu saya ya Bu. Saya sering merasa ingin pergi jauh dari rumah karena saya pengen apa ya, kayak keluar dari masalah ini dengan cara yang akan dengan cara yaitu pergi dari rumah. Tapi ya nyatanya tidak memecahkan masalah ya gitu. Dengan kata lain, jika kamu keluar dari rumah itu, maka kamu merasa bahwa semuanya bakalan berubah dan kamu bakalan bebas ya, seperti itu. Iya, Bu, betul. Saya ingin kecemasan yang saya alami itu berkurang. Karena itu saya pergi dari rumah, kepengen pergi dari rumah sejauh mungkin. Tapi setelah saya pergi dari rumah ya nyatanya tidak ada keberhasilan untuk mengurangi kecemasan. Pada intinya, Ines telah melakukan upaya ya untuk mengurangi kecemasan itu, tapi emang belum berhasil gitu. Sedangkan Ines belum mengetahui cara lain apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan itu gitu. Iya, betul, Ibu. Saya tidak mengetahui cara lain untuk mengatasi permasalahan yang saya alami saat ini. Oke, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Namun sebelumnya, Ibu mau tanya, apa sebelumnya Ines itu tahu nggak arti dari kecemasan itu sendiri? Saya sendiri sih nggak tahu ya, Bu, kayak arti persis dari kecemasan itu, tapi saya merasakan kecemasan ini, yaitu kecemasan yang apa ya, saya merasakan kecemasan ini gitu. Hmm, bagus sekali Inas. Inas itu udah mengenali kapan kecemasan yang Inas alami itu muncul.
Terus yang perlu Inas tahu, kecemasan itu sendiri adalah kekhawatiran yang berlebihan akan sesuatu yang kemungkinannya itu belum pasti terjadi. Bukankah begitu, Inas? Iya, Bu, memang sesuatu yang belum iya, Bu, betul seperti itu. Memang sesuatu yang saya cemaskan itu belum pasti terjadi, tetapi tetap saja eee, mengganggu saya dan saya tidak bisa menghilangkannya. Baik, Inas, saya memahami apa yang kamu rasakan sekarang. Yang perlu kamu tahu, terkadang apa yang kita cemaskan itu emang belum pasti terjadi. Kita hanya memikirkan dampak negatifnya saja, padahal kita belum tahu apakah sebenarnya apa yang kita lakukan itu benar atau salah. Terus juga orang tua Inas itu pasti sangat menyayangi Inas. Eh, tetapi mungkin emang caranya saja yang sedikit berbeda dengan orang tua di luaran sana. eh Ibu tahu Inas cemas, Inas takut, terus Inas sering memikirkan hal-hal yang negatif. Tetapi Ibu juga sangat salut sama kamu karena kamu bisa bertahan sampai sekarang dan keinginan Inas untuk keluar dari rumah itu belum terjadi dan jangan sampai terjadi ya. Kemudian yang perlu Inas tahu bahwa pikiran negatif yang selama ini Inas pikirkan itu belum tentu terjadi ya Inas. Terkadang kita harus bisa menyesuaikan diri agar bisa menghadapi tantangan-tantangan dalam hidup. Dan terkadang Inas juga harus bisa menyesuaikan diri dalam fase yang sedang Inas jalani. Terus Ibu tahu akan susah untuk mengurangi kecemasan itu dan ketakutan-ketakutan yang sedang kamu alami. Tapi ibu sangat yakin bahwa mamah dan papa kamu pasti mempunyai alasan kenapa mereka mengekang kamu selama ini. Mereka pasti sangat ingin kamu mempunyai kehidupan yang lebih baik nantinya karena mereka tahu bagaimana susahnya dunia pekerjaan dan mereka mengekang kamu karena ingin menyiapkan menyiapkan eh, semuanya dari sekarang gitu. Ibu bakalan di sini kamu udah cerita semuanya dan pada intinya kamu itu ingin mengetahui bagaimana sih caranya untuk mengurangi kecemasan itu. Betul, Inas? Iya, Ibu, betul. Baik, Bu. Tetapi saya tuh jadi gini, Bu, tetapi saya tuh ingin sekali mereka tahu bahwa saya tuh udah capek menjalani aturan-aturan mereka. Saya sangat ingin merasakan kehidupan yang bebas seperti teman-teman yang lain, kayak jalan-jalan bersama teman-teman ataupun karaokean bareng teman gitu. Harusnya tuh mereka juga memikirkan saya dong, jangan ego gitu loh, kayak mengekang saya. Terus saya juga, selalu kepikiran soal nilai, kayak nilai saya harus bagus nih, kalau enggak nanti orang tua saya marah-marah, kayak gitu. Terus saya juga Ya, butuh support system dari mereka gitu. iya Inas, Ibu paham apa yang sedang kamu rasakan, terus eh yang pengen kamu inginkan gitu, Ibu paham. Baik, Bu, iya. eh Mungkin nanti kalau misal kamu lagi ada waktu senggang gitu, waktu weekend atau lagi makan bareng sama keluarga gitu, kamu bisa menanyakan sama orang tua kamu alasan-alasan apa saja yang membuat mereka itu eh, dari kamu kecil sampai sekarang itu mengekang agar kamu tuh belajar terus, agar kamu tuh selalu menjadi nomor satu. Kamu bisa menanyakan itu kepada orang tua kamu. Terus kamu bisa ngobrol-ngobrol sama mereka. Siapa tahu emang emang kurangnya komunikasi yang membuat kamu dan orang tua kamu itu menjadi renggang, terus menjadi kayak
membuat kamu jadi apa ya banyak pikiran-pikiran negatif gitu. Padahal kamu belum tahu apakah itu benar apa salah gitu. Terus Ines, Ibu bakalan memberikan kamu cara agar mengurangi kecemasan kamu dan mengurangi pikiran negatif itu dengan relaksasi yang bakalan Ibu kasih. Oh iya, baik, Bu. Mau dimulai sekarang? Boleh, Ibu? Oke, baik. Sekarang nggak apa-apa ya kalau lewat online, soalnya Iya, nggak boleh. memungkinkan. Mungkin kalau misal nantinya kita bisa melanjutkan sesi konseling ini, kita bisa apa ya melakukan lagi, mempraktekkan lagi apa ini relaksasi ini. Baik, sekarang silakan Inas duduk dengan tegak dan tenang. Kemudian eh, kamu tutup mata dan menarik nafas pelan-pelan dan hembuskan. Lakukan beberapa kali sampai kamu sudah merasa tidak terlalu cemas dan tidak terlalu berpikiran negatif. Baik, Bu. Eh, oke, tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Tarik nafas pelan-pelan, hembuskan. Lakukan beberapa kali sampai kamu merasa lega, Ines. Oke, bagaimana Ines? Apakah sudah tidak terlalu merasa cemas? Iya sih, Bu. Saya merasa lebih, ya mendingan lah daripada pas pertama tadi. Alhamdulillah kalau sudah lumayan tenang. Eh, terus Ines, kamu bisa melakukan relaksasi ini kapanpun dan dimanapun pada saat kamu mulai merasakan cemas dan pikiran-pikiran kamu yang membuat apa ya, kamu itu tidak bisa mengontrol itu. Jadi kamu bisa melakukan relaksasi itu, menerapkannya Hmm, gitu. baik, Ibu. Kemudian sebenarnya saya mau memberikan apa ini, memberikan terapi yang selanjutnya, yaitu terapi kursi kosong namanya. Cuman karena kita online jadi tidak memungkinkan ya. Jadi mungkin nanti terapi ini bisa dilakukan di pertemuan selanjutnya ya Inas, biar lebih kondusif juga. Karena ini sudah malam juga, jadi takutnya kelamaan gitu. Iya, Ibu, nggak masalah. Oke, mungkin nanti eh, kita atur aja ya waktunya. Siap, Bu. Baik, oke. Sebentar ya. Mungkin Ibu rasa konseling pada pertemuan kali ini bisa diakhiri sampai sini ya Inas, karena tadi sudah melakukan relaksasi, terus untuk terapi selanjutnya kita bisa melakukan di pertemuan selanjutnya gitu. eh Namun mungkin apa konseling pada hari ini bisa kita akhiri sampai sini. Terus yang perlu Inas tahu, yang perlu Inas ingat bahwa apa yang Inas rasakan, apa yang Inas pikirkan itu belum tentu terjadi ya Inas. Jadi Ibu harap dengan adanya relaksasi
tadi yang kita sudah praktekkan itu bisa mengurangi kecemasan kamu, mengurangi pikiran-pikiran negatif kamu. Jadi kamu bisa melanjutkan eh, apa ya kegiatan-kegiatan kamu tanpa adanya paksaan ataupun tanpa adanya rasa cemas itu. Seperti itu, Inas. Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu, atas sarannya. Terus saya juga lebih enteng karena udah bisa cerita-cerita sama Ibu. Udah apa ya istilahnya mengutarakan unek-unek yang ada di hati lah. Ya, makasih juga ya Ina sudah mau cerita ke saya, terus mau meluangkan waktu kamu juga. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, dan dengan keadaan sehat walafiat. Makasih Amin. ya Iya, Inas. sama-sama Ibu. Saya izin pamit ya dari room Zoom ini. Ya, makasih Ibu. Iya, Dadah. sama-sama. Assalamualaikum. Salam.